warahmatullahi wabarakatuh. Jadi clinical script hari ini adalah pengukuran laju endap darah dengan metode Westergen. Sebelum itu, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa fungsi dari pemeriksaan laju endap darah metode Westergen. Fungsinya pasti untuk mengukur laju sedimentasi eritrosit di dalam plasma dengan satuan milimeter per jam. Pra-analitik, darah vena yang telah ditambahkan antikoagulan dan larutan ETA yang diencerkan oleh NaCl 0,9% dengan perbandingan 4:1. Kemudian masuk kepada alat dan bahan. Bisa dilihat di sini pipet Westergen. Rak untuk pipet Westergen, NaCl 0,9% dan darah yang telah diencerkan. Kemudian cara kerja. Pertama, isi pipet Westergen sampai pada titik garis 0. Nah, sebelum itu pastikan pipet Westergen yang telah dipakai ini telah bersih ya. Nah, setelah sampai titik 0, kita angkat dalam posisi lurus, tegak lurus, dan letakkan pipet pada raknya. Dan perhatikan posisinya harus selalu tegak lurus. Kemudian jauhkan dari sinar matahari dan getaran. Setelah itu, setelah 1 jam, kita baca dalam satuan milimeter per jam. Adapun nilai rujukan yakni pada laki-laki 0,2 untuk pada laki-laki 0 sampai 20 mm per jam, sedangkan untuk perempuan 0 sampai 15 mm per jam. Baik, sekarang kita akan mempraktikkan clinical skill lab yakni pemeriksaan bleeding time dengan metode terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana prinsip pemeriksaan bleeding time dengan metode DUP. Jadi, pembuluh kapiler yang tertusuk akan mengeluarkan darah sampai trombosit menyumbat. Bila darah keluar dan terjadi penutupan, akan terjadi pembekuan fibrin dan terbentuk fibrin-fibrin yang akan mencegah perdarahan lanjut. Selanjutnya, darah harus dihapus secara perlahan agar tidak merusak trombosit. Nah, setelah darah atau trombosit menumpuk pada luka, maka tetesan darah makin lama akan makin kecil sehingga menutup luka. Alat dan bahan bisa dilihat di sini. Terdapat disposable lancet untuk menusuk nanti, kemudian kertas saring bulat, kemudian alkohol swab, dan nanti kita akan menggunakan stopwatch. Baik, selanjutnya kita akan memulai penusukan ya, atau mengeluarkan darah dari telinga pasien. Jadi kita ambil alkohol swab, kemudian kita hapus hamakan ya, hapus hamakan di daerah yang akan ditusuk. Nah, setelah kita hapus hamakan, kita ambil penusuknya, lalu kita tusuk ya sedalam kira-kira 2-3 mm. Nah, setelah darah keluar, kita perhatikan. Ingat, stopwatch sudah nyala ya saat darah sudah keluar. Nah, ketika sudah darah keluar, kita tunggu sampai 30 detik. Lalu kita lakukan penghisapan dengan menggunakan kertas saring bulat. Jadi kita tunggu ya sampai 30 detik. Baik, kita sudah 30 detik ya. Kita ambil darah yang keluar ya, sedikit-sedikit, jangan sampai merusak perbaikan dari trombosit. Nah, setelah ambil, kemudian kita tunggu lagi 30 detik lagi ke depan ya. Lalu kita lihat perdarahan, lalu kita lakukan hal yang sama. Yep, sudah. Kita ambil lagi darahnya sedikit ya. Nah, kemudian amati selanjutnya dengan pola waktu yang sama. Kita lihat apakah sampai darah tidak menetes lagi. Nah, ketika darah tidak menetes lagi, hentikan stopwatch. Maka kita dapat mendapatkan catatan waktu yang tepat tentang pemeriksaan bleeding time metode DUP. Nah, nilai rujuknya itu adalah 1-3 menit. Baik, sekarang adalah clinical skill lab tentang clotting. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan clotting time, di mana darah lengkap untuk membeku dalam tabung diukur waktunya. Nah, tahap pra-analitik, darah vena
akan disimpan pada tabung untuk dibekukan. Nah, masa pembeku itu atau masa bekuan itu disebut atau dihitung dari masa pengambilan darah sampai terjadinya pembekuan darah di dalam tabung reaksi. Alat dan bahan dapat dilihat 4 tabung reaksi, kemudian stopwatch, disposable syringe, dan alcohol swab. Nah, caranya kita ambil dulu darah vena di daerah lengan seperti biasa. Nah, ketika darah telah diambil, maka kita nyalakan stopwatch. Nah, setelah pengambilan darah, stopwatch tetap berjalan ya, karena ini adalah masa bekuan yang akan dihitung. Selanjutnya kita semprotkan 1 mili di setiap tabung reaksi. Tutup, lalu buang di tempat sampah. Nah, setelah itu kita tunggu ya. Kita tunggu dan kita akan cek bekuannya seperti apa. Kita lihat ya, amati ini adalah tabung 1. Kita selalu amati ini. Kemudian kita nanti akan angkat tabungnya dan perhatikan setelah waktu menunjukkan 3 menit. Nah, di mana selang waktu dari 3 menit itu, selanjutnya setiap 30 detik akan kita amati bekuannya. Nah, setelah 3 menit ya, kita lihat di stopwatch, kita bisa amati gelas 1. Kita lihat ya, kita miring-miringkan untuk mengamati bekuannya ya. Sudah dilihat ya, nih sudah agak-agak kental ya. Kemudian tabung selanjutnya juga. Nah, kita lakukan ini setiap 30 detik sekali ya. Nah, sudah 30 detik lagi ya. Kita lihat lagi. Kita miringkan. Dilakukan untuk periode selanjutnya juga setiap 30 detik. Baik, kita lakukan lagi ya. Sudah cukup ngeras ya. Ini menandakan clotting time sedang berjalan ya. Nah, kita lakukan selang-seling setiap 30 menit pengecekan hingga membentuk bekuan yang solid ya. Nah, dia mempunyai nilai rujukan itu 4-10 menit. Dengan rumus itu rata-rata dari tabung 2, 3, dan 4 kita bulatkan menjadi 0,5 mili. Baik, saya selanjutnya akan mempraktikkan klinika skill lab hari ini, yakni dengan judul metode pemeriksaan darah dengan metode Sahli. Baik, hari ini adalah metode Sahli, yakni peranalitik darah kapiler ETA yang sudah disiapkan ya. Kemudian dalam prinsipnya HB akan diubah menjadi hematinasa dan dibandingkan secara visual dengan standar alat tertentu. Nah, alat ini yakni hemometer. Nah, alat dan bahan yakni hemolet atau lancet. Sebentar, ada di sini hemolet atau lancet. Kemudian alat pengukur hemoglobunometer atau hemometer. Kemudian ada tabung encer yang sudah ada di dalamnya ya. Tabung encer. Kemudian ada pipet HB, pipet tetes, selang penghisap, batang aduk. Kemudian ada HCl 0,1 N. Kemudian ada Aquades. Selanjutnya tahap analitik. HCl 0,1 N dimasukkan ke dalam tabung encer sampai tanda 2. Setelah sampai tanda 2, angkat pipet tetes. Kemudian lakukan penghisapan AB. Nah,
dalam hal ini HB sudah terhisap ya, dan kita masukkan ke dalam tabung. Kira-kira 20 mikroliter. Sebelum itu apabila ada tetesan-tetesan di ujung-ujung pipet, maka kita lap dulu ya di kertas. Maksud saya di sini kertas saringka atau tisu. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam tabung. Kemudian hisap lalu semprotkan 2-3 kali di dalam tabung. Angkat. Nah, setelah itu tambahkan sedikit Aquades dengan menggunakan pipet tetes sampai menyamai bentuk atau visual dari tabung pengukur di sebelahnya. Baik. Setelah Aquades ditambahkan ke dalam komparator, kita dapat melakukan uji visual ya. Cara membaca, baca warna larutan sepanjang lengan atas dengan latar belakang cahaya matahari. Nah, setelah kita melakukan pembacaan sepanjang lengan atas dan backgroundnya adalah cahaya matahari, maka kita dapat melakukan pengukuran gram per persen. Nah, adapun tahap pasca analitik, dalam tahap ini kita mengetahui nilai normal, yakni untuk perempuan 12-16 gram per desiliter dan laki-laki 14-18 gram per desiliter. Selesai.